muda. Hai guys, gimana kabarnya? Gimana udah mulai jenuh? Buat teman-teman sekolah, buat teman-teman yang kerja, mungkin udah sering banget denger kata bekerja di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah. Nah, sekarang kita mau ngadain ibadah di rumah nih guys. Tapi kalian sering gak sih ngeliat ibadah online dari GKJW Sidoarjo? Nah, sekarang kita saatnya buat ibadah online versi dari KPPM Sidoarjo yang lain daripada yang lain. Karena kami tahu kalian pasti ngerasa bosen gak sih sama sosmed KPPM yang isinya poster, desain tentang ibadah rumah itu lulu. Nah, sekarang kita mau ngadain namanya podcast. Nah, ini kayak kekinian banget ya. Kalian pasti pernah denger dan sering banget denger podcast. Mungkin dari selebgram terkenal atau dari idola-idola kalian. Nah, sekarang kita mau bikin podcast versi KPPM. Biar kalian gak bosen ibadah online tentang rohani-rohani yang sekiranya hanya tentang khotbah nih ya. Nah, bukan hanya kekinian aja nih, podcast sekarang ini juga sebenarnya buat ngobatin kerinduan teman-teman yang ngerasa kok ibadahnya cuman hari Minggu aja nih saat ini. Apalagi online gitu ya. Jadi, untuk podcast sesi pertama kali ini, KPPM akan meluncurkan juga ya. Kita mau memperkenalkan buat salah satu teman hits KPPM kita. Aduh, sudah mulai terdengar suaranya ya. Ya, ini mohon maaf ya guys ya, kalau suara kita mungkin agak bindeng atau agak gimana. Kita juga menjaga jarak nih. Kita juga tetap memprioritaskan dan menjunjung tinggi aturan dari pemerintah ya. Jadi sistem kita podcast kali ini kita tetap jaga jarak, kita tetap nggak ketemuan. Nah, rahasia gimana caranya kita bisa podcast. Langsung aja nih, kita mau kenalan. Mungkin bisa say hello, mendengar sedikit suaranya. Iya. Hai. Waduh. Langsung nih ya. Hai. Kedengeran. Mungkin teman-teman sudah mulai menebak dari kakak hits ini yang sebenarnya ya. Teman-temannya sepertinya kelihatan nih kalau di Kombes atau teman-teman yang di sekitar rumahnya. Wah, sudah nggak asing lagi nih. Baik, halo. Halo Mbak Mika. Aduh, aku manggil Mbak ya. Boleh. Oke, Sarita mau kenalan dulu nih sama Mbak Mika. Mungkin teman-teman KPPM atau teman-teman yang lain mau kenalan lebih jauh. Gimana sih Mbak Mika? Biodata. Aku kayak perkenalan ini ya Mbak ya. Kayak anak-anak zaman dulu itu loh. Makanan kesukaan. Iya. Oh gitu. Kita ibarat belum kenal sebelumnya. Oke. Ini kayak terlalu ini ya. Formal banget gitu ya. Jadinya perkenalannya. Enggak, santai-santai. Silakan Mbak Mika. Oke, selamat malam. Enggak ya, selamat. Ini yang di dalam hari apa ya? Apapun ya. Halo teman-teman. Hai semuanya. Ya di sini ini kan program pertama ya, jadi kayak aku kayak bagaimana gitu. Enggak. Aku harus mengambil sesuatu yang memberikan ini ya. Merasa pioner ini ya. Nggak, aku harus memberikan positive vibes gitu. Asik. Di rumah aja kita kan yang sekolah, kuliah online gitu. Bekerjanya juga mungkin online juga, WFH atau WFO, tapi kita cuma harus saling semangat, saling support gitu. Jadi itu akan sangat berpengaruh untuk kita. Siap. Kalau Mika sendiri gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa gitu. Ini update kehidupan ya. Ini ya, faktor WFH harus makan banyak ya. Iya. Jadi tetap kerja juga, tapi kayak kehidupan gitu. Jadi misalnya seminggu kerja 2 kali atau nggak kerja 3 hari, nanti aku libur gitu. Jadi itu sih tiap minggu kalau kayak gitu 3 hari masuk sampai 2 hari kayak gitu. Oh, berarti masih korban WFH ini ya? Iya, begitu. Karena untuk WFH kegiatannya ya mungkin WFH secara harafiah ya, work from home. Jadi pekerjaan rumah itu aku kerjakan.
Oh, ada WFH versi lain ini. Ini benar-benar WFH home pekerjaan rumah berarti ya. Sebagai anak perempuan yang berbakti kepada pekerjaan rumah. Oke. Benar. Kalau Sarita gimana? Sama sih. Kalau untuk dari kantor sendiri kan memang sebelum-sebelumnya juga susah nih Mika buat WFH sebenarnya. Tapi puji Tuhan terhitung hari ini jadi juga shift-shiftan untuk WFH-nya. Cuman ya berapa hari. Jadi tergantung dari masa COVID ini ya berlakunya. Jadi kita bertahap. Jadi seminggu kalau memang masih belum ada perubahan, nanti kita ada perubahan kebijakan lagi. Tapi untuk saat ini sih WFH selama 4 hari. Masih sama juga. Untuk WFH-nya kali ini ada pekerjaan rumah. Jadi WFH-nya bukan melulu tentang pekerjaan kantor gitu. Dia udah seimbang ya. Iya, seimbang. Betul. Untuk melawan rasa kebosanan. Siap. Jadi ada karantina mandiri juga ini ya. Oke, siap. Kalau dari selama WFH atau mungkin di rumah aja, tapi tetap ibadah online ya untuk setiap hari Minggu dari GKJW Sidoarjo ya. Oh benar, jadi kayak hari ini tuh tadi kan ibadah seperti juga. Oke, siap. Jadi nggak hanya pertumbuhan dari materi, dari jasmani, tapi harus tetap dari rohaninya juga ya, meskipun di rumah aja. Siap. Menjadi panutan ini. Baik, tadi Mika menyinggung sedikit tentang Kamis Putih nih. Berarti kita kan memang bentar lagi akan menyambut Paskah. Sebenarnya kalau dari Mika sendiri ada pesan atau makna khusus nggak sih untuk Paskah selama ini di hati Mika itu gimana? Merayakan Natal itu sangat luar biasa. Padahal menurut saya sendiri adalah hal yang perlu juga dalam hidup layak karena sebenarnya Natal itu penting banget buat kita anak-anak itu. Karena apa namanya itu ini ya kematian yang itu. Iya. Itu yang berapa jaraknya yang dibalik itu dekat banget kita karena dengan darah itu kita udah ikhlas gitu. Kenapa kok ada itu hatinya itu enggak seperti Natal ya karena mungkin itu adalah suatu peringatan kematian. Kita peringatan kematian itu sangat berharga juga itu loh buat kita. Iya, maknanya sangat mendalam banget. Jadi kayak kita kembali jadi itu sangat luar biasa bagi kita ya. Mengingatkan lagi gitu kalau kita ini sangat luar biasa gitu loh. Terus udah kemerdekaan ya dan itu harusnya kita harus menggunakan tubuh kita ini dengan baik. Oke. Dari penjelasan Mika tadi ada tentang kematian, kebangkitan Tuhan yang pastinya Tuhan luar biasa lah ya buat hidup kita. Pengorbanan Tuhan Yesus itu nggak main-main, bahkan nggak ada yang bisa nandingi lah istilahnya. Tapi sebenarnya dari sekian banyaknya pesan ataupun berkat yang diterima dari Mika, kalau dari Paskah ini sendiri kira-kira apa nih yang paling menyentil atau mungkin ada sharing khusus nih dari Mika untuk di Paskah tahun ini? Karena kita tahu ya, mungkin di saat ini teman-teman belum bisa merasakan Paskah bareng-bareng dengan kita, dengan teman-teman di KJW dan KPPM terutama. Bahkan tadi Sarita juga sempat lihat postingan-postingan teman-teman yang merasa kangen nih dengan Paskah. Pada upload Paskah tahun lalu, kalau Mika lihat juga. Jadi kayak ngerasa kangen mungkin ya, kita kumpul bareng. Nah, kita kan di sini juga mau ngeluapin nih rasa kangennya dari Mika untuk sharing tentang berkat yang paling Mika rasakan itu paling luar biasa selama Paskah nih, kira-kira. Ada nggak satu sharing khusus? Itu kan ibarat kita tentang kalau kita lihat itu pengorbanan tentang pengorbanan. Jadi dalam pengorbanan hal yang beda. Beberapa hari lalu gitu kan. Beberapa itu kayak Tuhan itu menguji aku. Jadi memang kalau Tuhan itu menguji
kita tuh mulai banyak hal ya, takutnya kan nyari materi. Betul, Jadi betul. berbagai hal itu ngomongin coklat materi untuk supaya kita itu nggak kita itu karena kita kan ngomong Pak kalau tadi juga dengan ada tapi kita kemudian dari kayak aku tuh kayak berbeda newbie banget gitu ya kan jadi Betul. kerja itu untuk sendiri maksudnya aku pengen ini itu yang jadi kalau itu benar untuk menyenangkan diriku sendiri karena kebutuhan kan ini nanti kayaknya depan ini nggak bisa menggunakan dan memang sih kita kalau kita menjadi ini uang kan gitu ya kamu kesusahan ya untuk kamu untuk sekitarmu atau apa gitu nah sebenarnya itu mungkin secara biasanya ya anak baru tes ini anak baru itu itu uang ini jadi uangnya itu diberikan keluargaku aku jadi waktu belanja yang itu kan pasti kayak tanda-tanda dan kita diminta supaya kita ayo kayak gitu kan Iya. sudah ada gitu kan aku jalan pulang gitu waktu itu kan aku pulang naik motor berdoa ada di gimana mempersembahkan uangku ini untuk keluarga aku gitu untuk setiap yang aku berdoa tidak pernah dengan kita satu sekolah memberi waktu banyak berarti mau ya aku minta Tuhan memberi waktu akhirnya itu kan aku bisa sebenarnya kan aku minta sama Tuhan supaya aku siap untuk menghadapi kondisi gitu siap dan ternyata luar biasanya itu jadi dan itu harus memutarkan keadaan udah kan aku udah jadi kan udah kan aku udah minta Tuhan udah minta Tuhan saat itu siap berikan sebuah persembahan ini terus aku kan dijemput nih maaf kan kalau pulang selama berapa dan di sini itu adalah kayak gini karena aku udah sampai di stasiun aku tuh biasanya sampainya sama 7 aku jadi yang ya kita cerita kita di pertemuan kita tadi mempersembahkan uangku kita jadinya ya aku sama adik dan terus aku kayak gitu kalau misalkan kalau aku cuma dijemput terus kalau yang aku jadi gitu adik itu kayak gini memang saya udah bilang itu jadi soalnya kan memang memang itu kayak sudah satu kebiasaan sih kan karena aku memang aku pulang itu setengah 7 di stasiun iya kayak itu dengan polosnya kalau jadi itu kita polosnya di kasihan terus itu ternyata kalau nggak aku itu salah instansi itu juga jadi itu tuh nggak bisa disangkut biasa itu kalau juga tuh jadi lumayan kalau di kalau transport tuh oh halte itu ya oke itu BO nya kan kayak ketika itu juga ketika aku sudah mempersiapkan hati untuk kondisi A malah itu tuh ini tuh itu minta kan itu tuh masalah informasi gitu jadi kayak keadaannya tuh malah ya seperti iki ya kan gitu manusiawi ya oke adiknya gitu kan bisa kalau aku tak berjumpa di anak itu tetap balik gitu loh iya kan udah jadi aku di stasiun seorang kayaknya itu jalan dengan hati itu kayak udah nomor jadi kayak mempersiapkan hajar sundu-sundu maka yang melo kan ini malah kayak dalam tanda kutip kayak dibudo gitu kan ya ini dia malah kita informasi itu kayak ambil mikir ambil dengan keadaan hati dengan keadaan hati yang kayak kamu lucu gini kayak ketika tidak ketika mempersiapkan untuk kondisi A tidak ada dulu kayak melo-melo kayak gitu kan dengan hal yang tidak
soalnya sesuatu hal yang baru gitu loh. Kalau misalkan kita udah bergerak sama itu kayak itu kan mungkin ketika Tuhan aku juga mendukung dan aku ada Tuhan bisa gitu ya saya mau memberikan kesenangan yang baik gitu itu menurutku tuh ini malah itu mengkondisikan dengan yang kan nggak minta bukan gitu loh. Jadi itu kayak cuma itu benar-benar dari stasiun ke sana itu kayak Lumayan ya. iya tuh kayak jadi apa ya dalam tanda kita bukan bahagia kesedihan itu kayak mulai terangkat Iya. ya itu dari itu kayak banyak luar biasa Tuhan itu gitu ya tapi gitu jadi ketika kita di apa ya yang bisa ngomong di kok itu teman-teman udah pernah sih dikatakan itu silakan dia kayak apa muda gitu ya ini kak jadi menyampaikan ini itu bisa kayak gitu jadi itu dikenal sih kan akan mau berkuasa atas diri nggak masalah yang berkuasa atas diri itu ya hidupmu ya sendiri tapi uniknya kalau kita gitu kalau mau berserah dan menyerahkan diri itu ada gitu loh kayak kita harus kayak gitu itu sih kayak masalah pokoknya itu nggak bisa. Tapi ngerasa ada perbedaan dari diri sendiri nggak, Mika? Oke, ini kan memang mungkin bagi teman-teman ini adalah berkat yang mungkin hanya sesimpel itu sebenarnya. Tapi ngerasa luar biasa sama Mika, karena kita juga percaya kan kalau Tuhan Yesus itu ngasih berkat nggak harus melulu dari hal yang besar, tapi mungkin dari hal sesimpel apapun itu kan. Dari cerita Mika tadi, apa yang paling menyentuh Mika untuk membuat perubahan dari diri, buat lebih kenal Tuhan lagi di Paskah ini, Mika? Menurutku ini sih menyerahkan diri sih. Jadi ibarat menyerahkan diri itu kalau ini ya kita punya investasi barang gitu. Nggak deh, kalau itu kan kayak ibarat anak sekolah gitu ya yang kita udah ngumpulin nih ke pasangan aku habis gitu kita harusnya kan besar kan guru kita gitu bu kertasnya itu nah ibarat kita tuh sama-sama sih seperti menyerahkan kertas itu jadi kita menyerahkan itu juga kan ya udah biarkan ketika kita menyerahkan biarkan diri kita otoritas atas kertas ulangan kita itu betul ya sama seperti hidup kita ke Tuhan seperti kita menyerahkan diri kita ya itu kayak kayak jangan gandoli gitu loh. Nah, justru yang dalam tanda kutip gandoli kan biasa salah, pikiran-pikiran yang malah berarti kita kan menciut jadi yang menurutku itu tentang penyerahan diri kita gimana menyerahkan semuanya di sini seperti itu sesuatu ada hal yang apa ya contoh atau suatu hal yang ditarik tapi memang kita tuh kayak sering mendengar hal tentang penyerahan diri dan pasrah itu mungkin bisa digarisbawahi memang hal yang berbeda ya Mika ya. Karena kan ketika kita menyerahkan diri memang kita sudah berusaha semampu kita dan apapun itu Tuhan yang berkehendak. Tapi jangan salah juga, teman-teman mungkin sering salah menafsirkan juga kita pasrah. Nah, kata pasrah ini yang agak kurang enak ya. Mungkin kita kayak udah berleha-leha, kita tidak berusaha semaksimal mungkin, tapi kita kayak ya udah terserah Tuhan aja deh, itu mungkin cenderung pasrah. Tapi dari Mika sendiri ini memang kita mau sama-sama menyerahkan diri, bukan hanya sekedar dari hal kecil, tapi seluruh diri kita memang untuk Tuhan yang merencanakan lah ya, karena kan memang bukan rencana kita aja toh yang terjadi, semua kan rencana Tuhan. Ada ini kan tema Paskah tahun ini kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Jadi ada sedikit harapan baru dari penyerahan diri Mika tadi ya untuk dari sharing ini. Ya, ini harapannya ya kalau kita kan dari saya itu dan kayak apa tadi ya itu namanya kayak datang tuh aku benar-benar kan untuk kayak gitu datang tuh sebagai jangan gitu harapan
merasa lebih berduka cita gitu loh. Ya, mungkin itu yang misalnya begitu bersyukur untuk apa ya apa menyenangkan atau kita itu kami bersyukur juga karena kan nggak perlu kalau kita itu bersyukur hal dari kita itu dari kita itu ini tuh bergerak ya dan itu ini beneran kita mengalami satu ayo itu semua apa ya kayak menjalankan hidup kita tuh kayak kita mau nurut apa oh ya terus untuk yang tadi berubah rasa dan berserah menurut itu dua kata yang berbeda Beda, betul. rasa itu apa kayak sakit gitu jadi kayak gitu kayak mungkin aktif gitu mungkin nggak ada kayak sesuatu yang gejolak atau Nggak meletup-letup. Anak-anak bilangnya nggak meletup-letup. Oke. tapi kalau setelah itu ada kata-kata yang aktif gitu maksudnya satu sisi itu adalah penyerahan tapi di sisi aktifnya dari kita tuh berdoa kan kita mengandalkan kita mau berdoa itu dari sisi itu sendiri kayak kita tuh kalau kita tangan itu ya kita angkat tangan itu kalau susah ya tangan kita kayak kalau kan tangan ke atas nih itu kok tangan bergerak itu tangan kita berbentuk horizontal tau nggak kita memberikan gitu loh menyerahkan Oke, lebih cenderung untuk penyerahan diri nih ya berarti ya untuk harapan barunya. Oke, berarti dari diri sendiri nih ya Mika. Untuk pasca ini sebenarnya apa ya? Ada kayak cita-cita nggak sih pengen ngapain sebenarnya kalau di luar dari kita yang sekarang harus stay at home, harus social distancing, sebenarnya apa sih? Atau sekadar pengen ngumpul sama teman-teman, atau pengen kangen gak sih pasca tahun lalu mungkin rame banget ya teman-teman KPPM dan aku masih ingat banget itu pakai baju putih semua. Terus aku juga masih nyimpen sih foto kita yang rame-rame sama Pak Pendeta juga dan itu rame banget anak-anak lagi pada kumpul. Tapi sekarang ya dengan kondisi seperti ini kita memang harus nurut ya. Tapi apa ada nggak sih aku sebenarnya pasca tahun ini tuh pengen apa mungkin aku sebenarnya pengen nyanyi solo di gereja atau mau apa ini sih jadi keinginan terjadi aku adalah aku rindu untuk bersekutu jadi kayak bisnis kan kita yang rindu ya kan kita ibadah kita kan kita ngomong kita fellowship ini ternyata ya ada kejadian ini gitu itu yang kita sering ngumpul habis ibadah sharing-sharing kan nggak cuma ibadah minggu aja tuh kan kita juga ada ibadah rumah ada ibadah masjid ujian itu semua aku rindukan jadi kayak itu rindu bersekutu lama juga ya kita terakhir ibadah itu kapan ya bulan Februari ya bulan Maret Februari ya iya Maret ya masih Maret awal lah iya betul tapi yang memang karena kondisi ini ya cuman kan pasti kita juga berharap nggak ada batasan ya buat teman-teman mungkin bersekutu juga ya karena kita nggak bisa berkumpul mungkin dari sekedar sharingnya Mika tadi juga bisa membuat dampak juga buat teman-teman bukan melulu tentang kita mungkin nyanyi tapi kita juga sebenarnya sekedar dengerin sharing itu ada harapan untuk teman-teman juga tergugah untuk perubahan di hidupnya juga kali ya karena kan sebenarnya kalau kita pun sering gak sih habis ibadah kita sekedar kumpul-kumpul, nongki-nongki. Tapi itu ada dampaknya juga gitu loh. Karena kita sharing juga. Mungkin sekedar sharing hidup. Ya mungkin gak seberat kayak sharing ibadah ya. Tapi kan kalau kita cerita apa, ketika kita nongkrong atau kita main gitu kan. Kadang sih dirikan cerita itu pun buat sharing sih menurutku.
Itu Baik. yang aku rindukan. Hmm, Sama teman-teman ya. Cerita-cerita ya. Kita habis ibadah kumpul-kumpul atau mungkin sekedar pelayanan bareng. iya, Biasanya pun kita setelah atau sebelum pelayanan kan juga pasti ada uh, apa yang kita terima dari chat gitu ya kan. pekerjaan, betul. Benar. Mungkin yang dampak positif buat teman-teman yang lain juga. Ya, beginilah ya. Tapi percayalah Tuhan nanti akan menempatkan indah pada waktunya. Kita percaya semua ini segera Benar. berakhir. Karena negara Amin. lain aja sudah bisa melewati, apalagi kita ya. Ya ampun, Tuhan itu memang Iya. luar biasa kok. Tenang aja. Ya, Hmm. di antara sekian banyaknya negara yang sudah berhasil melewati dan kita yang mungkin masih istilahnya menjajaki lah untuk tetap menyerahkan semua ini, semua pandemi COVID-19 ini ke Tuhan supaya segera benar-benar berakhir, jadi kita bisa Amin. beraktivitas seperti biasa. Ada dampak tersendiri nggak buat Mika antara pelaksanaan yang terpaksa semua harus online, semua harus jaga jarak, dengan pasca ini, apa sih dampak yang paling Mika rasain? Iya, jadi ya apa ya? Yang Ya harus ibadah ini sih online. eh itu hal yang baru juga kan. Biasanya kan kita ibadah, kita ke gereja gitu. Ini ibadah ibadah yang sakral juga ya kan. Ini kalau satu perayaan kita juga harus istilahnya legowo kalau ya kita ibadah di rumah gitu kan. Biasanya kan vibe-nya itu kan kalau ibadah atau perayaan itu kan seneng kalau bareng-bareng gitu kan. Ini juga karena ibadah di rumah ya harus membiasakan diri juga sih. Ya meskipun apa ya maknanya tidak hilang tapi untuk makna paskanya ini kan sudah tidak hilang tapi untuk makna ibadah perayaannya itu ya yang menurutku agak atau kehilangan gitu kayak biasa kita lebaran tapi kita harus di rumah gitu kan bukan berarti sama keluarga nggak enak tapi karena udah kebiasaan bareng-bareng gitu ya Oke, membuat berbeda gitu. oke. Mungkin dari teman-teman yang dengerin ini atau dari Mika sendiri juga sempat ngerasain ada perbedaan sendiri. Biasanya kita kemarin untuk memasuki masa prapaskah kita sempat eh, merayakan hari Rabu Abu itu ya. Kan baru Iya untuk benar. pertama kali kita di GKJW juga. Itu untuk menjajaki 40 hari sebelum Iya. Paskah. Nah, ternyata memang kondisi yang seperti ini tiba-tiba semua untuk dituntut untuk stay di rumah aja. Ngerasa nggak sih ada masa prapaskah yang biasanya kita tanda kutip kita lewati gitu aja, kita hanya fokus ke Paskahnya yang dengan perayaan, Oh dengan iya iya iya. kemegahan itu, tapi kita nggak sadar kalau masa prapaskah ini justru yang harusnya kita merenungkan gitu loh untuk pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Dan justru ternyata di masa pandemi ini ya kita ngerasa kalau wah Tuhan nyentilnya di sini banget ya. Di masa prapaskah kita harus berdiam diri di rumah ya, ya ini saatnya kita untuk bersama-sama merenungkan masa prapaskahnya Iya sampai benar-benar iya perayaannya benar. nanti pun Tuhan eh, menghendaki kita ya perayaan kebangkitan dia bukan hanya dengan kemegahan gitu ya, karena kita Iya. menyesuaikan. Bener banget sih Mika, memang dari penyesuaian juga ya kita ya selama ini ya, karena yang kita mungkin kebiasaan have fun, happy happy, enjoy, Iya. tapi dengan uh, sisi yang berbeda, cuman tetap nggak menghilangkan makna Paskahnya ya. Iya. Jadi Mungkin bukan berarti dengan adanya kondisi saat ini kita malah kayak untuk biasa aja lagi ya nggak bisa kita mereka biasa ya mau berarti kan lebih merenungkan diri kita itu mengenai itu kayak eh apa ya supaya kita tidak di ya supaya nggak melulu hingar-bingar gitu ya kan kadang itu kan kita betul. berkumpul itu kan benar dari tapi nggak itu tujuan kita itu untuk apa sih. Betul. Kadang kita, oh Paskah ini kita mau ngapain ya? Kita harus konsepnya kayak gini. Oke, oke. Iya Bener banget sih.
Tapi kangen gak sih Mik sama anak-anak KPPM? Dulu sangat banget. Itu kan udah kayak udah gak bisa udah kayak Selama ini ngelihatnya tembok rumah dan kantor aja mungkin ya. Kita nggak bisa ngobrol sama teman-teman KPPM yang lain. Tapi saya sering ngelihat Mik ke video call juga. Kita juga bisa ketemunya cuma video call. Kemarin itu kan juga kan kita kayak nge-zoom bareng ya nggak sih beberapa hari lalu. Betul. Itu kayak ya mungkin itu apa ya, kamu kangen gitu sih lewat layar handphone masing-masing, tapi enggaknya kita udah update hidup lah, kayak ya cepat-cepat gitu ini ketemu lagi. Kangen ngobrol bareng ya. Sering juga dapat pesan dari anak-anak ini, kangen ayo ngumpul, tapi gimana ya? Makanya kita kayak ya udah kita ngumpul video call aja deh. Gimana lagi ya, nggak bisa lagi. Ya namanya anak muda ya, kita mungkin keseringan nongkrong kali ya, keseringan chit-chat di Kombes. Jadi kerasa banget sekarang ya. Iya benar. Ya benar, maksudnya ini sih kayak satu hal yang baru tuh memang perlu dilatih nggak sih? Ini kan baru kan buat kita, maksudnya nggak enak, tapi gimana ya kita harus ya mau nggak mau ya kan, harus terbiasa juga. Kita juga harus belajar mau merendahkan hati kita kan, kayak nggak kayak kan pengennya kan ketemu senang-senangan seru-seruan ya. Jadi kita menurunkan ego kita supaya apa, nurut dulu di rumah kayak gitu. Itu kayak yang Alkitab sendiri pun nyatain kalau kita harus turut juga sama penguasa sama pemerintah. Kalau memang kita percaya ya pemerintah kita yang sekarang pun yang sudah ditunjuk Tuhan, sudah dipercayakan. Jadi ya udah ayo teman-teman yuk stay at home aja lah, nggak usah aneh-aneh dulu ya. Ya kita percaya apapun yang mereka putuskan Tuhan juga sudah berkehendak kan. Jadi ya kita juga jangan berhenti untuk berharap, kita jangan berhenti mengandalkan Tuhan, tapi ya kita juga, Tuhan juga buktinya dalam Alkitab sendiri udah nyuruh kita untuk patuh sama pemerintah gitu ya. Nah itu kan misalnya kan penguatan kita dari luar kan, kan kita di rumah aja, kita taat minta. Nah dari dalam pun itu juga perlu lagi kayak berdoa. Misalnya kayak dari luarnya, misalnya udah nggak kemana-mana, kita juga kesehatan ya kan, kayak pakai masker, ya kan, bersih, orang kayak cari itu kan dari luarnya gitu loh. Betul. Apa? Ya, kita juga harus berdoa, aja nggak milih kayak kadang dari itu udah netizen gitu ya kan, gitu ya kan. Gimana sih pemerintah ini mau sampai kapan kayak kayak terus kayak gitu kan, sampai kapan? Tapi kalau ya kita semua ya nggak mau lah kayak gini, tapi yang nggak melulu lagi kayak mengeluh sama pemerintah. Ya menurutku orang-orang pemerintah tuh ya pusing nggak sih lihat keadaan kayak gini gitu ya kan. Ya pasti berdampak bagi banyak orang sih. Itu tuh yang banget tenang kayak kita hanya sebenarnya berdoa lah biar segera berakhir kayak gini ya kan. Jadi dari dalam pun berdoa pun itu sangat perlu banget gitu loh. Kalau dari luar itu sudah gencar banget pemerintah ngingetin kayak orang-orang ngingetin, di dalam pun gimana ya sebenarnya terus berdoa kan. Terutama dari luar dan dari dalam itu juga imbang. Betul. Wah, udah nggak kerasa ternyata ya. Iya, wow. Wah, ya ampun, ngerasa terberkati sih. Makasih banyak Mika. Mungkin di antara waktu Mika yang bekerja, tapi juga sambil WFH juga. Harapannya ya melalui podcast ini bukan hanya kita aja yang merasa terberkati, tapi banyak orang, teman-teman KPPM juga merasa terberkati ya. Mungkin teman-teman juga mau sharing atau sekedar ngasih masukan untuk KPPM, atau mau ada ide baru-baru ini,
buat anak-anak baru atau KPPM yang lain yang mau ngasih tahu nih gimana KPPM ke depannya, baiknya gimana. Mungkin teman-teman bisa selanjutnya ya hubungi kita atau mungkin dilihat sosial media kita untuk terus pantengin infonya. Jadi mereka kayak ada pandangannya, berarti KPPM ada harapan seperti ini. Jadi mereka juga ada harapan juga ke depannya gimana. Mungkin sebelum betul untuk menutup podcast kita, Mika, ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman KPPM untuk menyambut Paskah tahun ini? Pesanku tetap semangat, kita akan jaga kesehatan, akan meskipun di rumah gitu kan, mungkin adik-adik gitu kan sekarang aku adik-adik dong ya kan, yang sekolah itu sampai semester, yang kuliah pun itu juga sampai semester, yang di rumah aja kegiatannya ya berolahraga gitu kan, cari jangan lupa, karena tubuh kita ini gak cuma dikasih makan, kita tuh juga dari luar dong, kayak kita perlu cahaya matahari, vitamin, olahraga itu penting banget juga. Selalu ini sih berpikir positif kita, meskipun banyak kita terpapar ya kan, kita terpapar info-info tentang wabah ini yang bikin kita parno, kayak Tuhan ngaruh ke mindset juga sih ya sebenarnya. Iya, itu ngaruh banget. Kadang aku sampai pikir kok kayak gini sih, aku akhirnya sampai cari pengalih gitu loh, supaya aku nggak terlalu terpapar berita-berita yang kayak gini, karena positif, kalau pikiran kita udah positif itu sangat berpengaruh juga gitu loh bagi tubuh kita. Jadi di Paskah yang berbeda gitu ya, ini tetap bersuka cita, jadi bersyukur pun di rumah aja gitu ya kan, tapi ya itu disyukuri, kapan lagi akan cuma berpanjang. Oke. Benar banget. Aduh, buat teman-teman KPPM yang single-single pasti aku ngerasa diingetin, akhirnya ada yang ngingetin makan. Ada yang berpikiran seperti itu mungkin, ayo ngaku. Oke, Mika, terima kasih banyak, merasa terberkati banget. Semoga pelayanannya juga nggak berhenti di pekerjaan di KPPM maupun dimanapun. Tuhan menempatkan, sehat selalu juga. Tetap di rumah aja kita ya, sekalipun tetap bekerja, tapi bikin podcast pun tetap di rumah aja ini. Jadi kalau teman-teman tahu. Ini aku suka sih, karena ini kan program baru ya kan, jadi kayak wow gitu. Oke, siap. Sangat terberkati sekali dan merasa kayak terhormat, wow, keren banget gitu. Iya. Tapi kita butuh saran teman-teman juga sih, kalau mungkin ada pemikiran mau bikin apa lagi, boleh lah ya sharing ke kita. Biar nggak itu melulu nanti KPPM ya, kita bisa berkembang juga. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mika untuk kakak hits KPPM. Waduh, ya oke. Ya. Kita bisa say goodbye dulu ya buat teman-teman. Goodbye teman-teman. Terima kasih banyak Mika. Oke, guys. Tuhan memberkati. Jangan lupa stay tune terus buat di sosial media KPPM GKJ Sidoarjo. Bisa ke Instagram maupun ke kontak person yang ada di caption di bawah. Tetap stay di rumah aja, stay safe, jangan kemana-mana, ikuti aturan pemerintah, jaga kesehatan, cuci tangan. Nah, itu banyak banget konten yang udah kita share juga di KPPM buat bulan ini atau beberapa bulan ke depan yang sudah diprediksi. Kita harus tetap jaga kesehatan di tengah wabah pandemi ini ya. Sekian untuk podcast sesi pertama kali ini. Semoga ngerasa terberkati ya. Terima kasih guys, Tuhan memberkati. Selamat Paskah.